Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatimah Dewi Ayuni bersama Bu Dewi. Nah, di video kali ini saya mau sharing nih gimana SC pertama saya di tahun 2015 itu. Kenapa sih saya bikin video ini? Karena video ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman karena ada lanjutannya ya. Jadi SC kedua, SC pertama, dan semuanya ini ada dalam satu playlist. Silahkan dicek di playlist sharing saya tentang lahiran ini. Jadi yang pertama saya SC itu tahun 2015, anak pertama saya Juli. Nah, itu kenapa sih saya SC padahal itu nggak ada indikasi sama sekali, Mams. Jadi waktu saya kehamilan juga biasa aja, nggak ada darah tinggi, nggak ada ngeflag nggak pernah, dan nggak ada keputihan sama sekali juga di pertama loh ya, kehamilan pertama. Dan itu benar-benar membuat saya shock. Kenapa? Karena pada saat itu hari tanggal berapa ya? Pernah saya lahir tanggal 3 itu saya ke rumah sakit, niatnya adalah untuk memeriksakan memeriksakan kandungan gitu ya. Kenapa kok di 40 minggu kok masih belum ada tanda-tanda kelahiran gitu kan. Akhirnya saya periksa, ternyata pas diperiksa itu ketuban saya itu sangat minim gitu loh. Jadi sangat sedikit di setiap kuadran gitu. Akhirnya kata dokter memang disuruh untuk langsung dirawat dan harus diinduksi. Nah, ini mau lahiran, padahal kan nggak ada persiapan sama sekali. Di rumah sakit pun, ke rumah sakit kita nggak bawa peralatan untuk melahirkan juga. Jadi memang benar-benar langsung saya dan suami saja yang ke rumah sakit. Akhirnya ya udah, kita langsung aja ambil ngurus BPJS semua, administrasi, kartu BPJS-nya semuanya disiapkan, saya masuk ke ruangan. Nah, di situ saya memang dicek semuanya ya. Jadi dicek darahnya, dicek semuanya, tekanan darah, dan itu jantungnya juga si bayi gimana, apa kondisinya bagus untuk diinduksi. Jadi tindakan pertama adalah diinduksi, Mas. Jadi waktu itu diinduksi ya pertama itu nggak kerasa sama sekali, nggak ada rasa sama sekali. Nah, nggak ada pembukaan sama sekali. Akhirnya ditambah tuh induksi yang kedua. Nah, itu saya mulai merasakan mual, saya merasakan sakitnya, merasakan kontraksi, tapi yang kontraksinya yang gimana ya, sakit tapi yang nggak bisa, ini nggak buka sama sekali. Saya sering kali ngecek ke perawatnya, ke bidannya, Bu ini nggak ada bukaan apa ya, kok masih sakit banget, sakit gini gitu kan. Akhirnya pagi harinya diteleponkan ke dokter kandungan itu, disuruh SC. Gimana rasanya, bagaimana tuh ya. Jadi saat itu juga saya benar-benar bingung tuh, ya Allah, benar-benar bingung kenapa ya kok sampai SC, gimana operasi itu rasanya gimana, kok badan ini kok dipisau-pisau gitu kan, istilahnya seperti itu. Ya Allah, kok gini gitu. Sampai benar-benar saya itu paginya itu jalan-jalan, mungkin ada keajaiban bisa bayi turun sendiri, bisa lahir gitu kan, masih berharap bisa normal. Jadi emang SC-nya dijadwalkannya kan siang. Itu saya, ya Allah, masa nggak bisa sih, harus sesar gitu. Takut banget. Mungkin ini ada ya perasaan buat mom semuanya yang merasakan SC pertama kali ya. Jadi takut sekali waktu masuk ke ruang operasi itu juga saya takut. Saya sebelum masuk itu kan saya pegang tangan suami saya, ya Allah Mas, gimana ini Mas masuk ini ya. Dan ini tuh benar-benar SC pertama di keluarga saya. Jadi keluarga inti saya, kakak-kakak saya juga nggak pernah ada yang dioperasi. Keluarga besar dari ibu saya juga nggak pernah ada yang dioperasi. Jadi ini benar-benar pertama kali saya melahirkan anak saya ini, Akbar. Jadi ini adalah benar-benar pertama kali saya harus dioperasi di keluarga saya. Nah, itu benar-benar tekanan batin. Jadi saya lahirkan dengan operasi biasa, baik ya. Udah lahir, anaknya sehat, semuanya sehat. Saat saya waktu dimasukkan ke ruang operasi, terus pertama kali dikasih bius kan, itu kan dimasukkan ke tulang belakang gitu ya. Nah, itu benar-benar, ya Allah, itu benar-benar sakit. Saya inget banget itu rasanya itu, walaupun memang tipis ya, jalurnya itu kecil tipis gitu kan, tapi rasanya itu benar-benar sakit sekali. Dan itu saya sampai mempengaruhi bertahun-tahun. Jadi benar-benar saya tuh sempat trauma untuk hamil lagi. Jadi benar-benar saya mau hamil lagi itu bisa VBAC atau VBAC gitu kan, tapi ternyata memang di kehamilan kedua, kelahiran kedua juga masih belum bisa seperti itu. Operasi pun saya dimasukkan ke ruang pemulihan itu juga kedinginan gitu kan, sampai saya akhirnya minta
selimut apa itu, selimut hangat gitu kan. Lanjutnya sampai di ruang biasa itu, setelah dari pemulihan itu saya ditemukan dengan anak saya juga ASI nggak langsung lancar. Jadi gimana ya, rasanya itu bener-bener stres gitu loh untuk melahirkan SC yang pertama itu. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin merasakan hal yang sama, gimana menghadapi SC pertama kali ya, seperti itu. Nah, setelah ASI nggak lancar, akhirnya kan si bayi ini Akbar ini nggak dapat ASI dengan maksimal ya. Akhirnya dia panas, dia sampai, jadi saya operasinya itu hari Sabtu, tapi saya baru bisa pulang itu hari Rabu siang. Itu adalah singkat cerita sharing saya gimana saya menghadapi SC yang pertama. Dan alhamdulillah memang SC pertama memang saya lalui dengan ketakutan dan keraguan, kenapa harus operasi, kenapa saya udah berjuang seperti ini kok harus berakhir di meja operasi seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya sehat, anak saya sehat sampai sekarang, dia jadi anak yang pintar. Saya juga memberikan ASI lengkap sampai 2 tahun, dan sekarang juga anak yang kedua juga dapat ASI dengan lancar. Oke, terima kasih, semoga sharing ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Dan jangan lupa follow IG saya di Fatimah Dewi Ayuni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.